katakan ketika dulu nah kita biasanya orang biasanya dia ngomongnya begini. Nah, jangan sampai jangan kau ucapkan sesuatu yang tidak layak didengar oleh dirimu sendiri. Dia mengatakan demikian. Jangan sampai kau keluarkan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain diri sendiri. Ya tadi, kayaknya saya nggak pantas. Oh, saya gitu tuh. Ya. Saya nggak pantas. Atau saya keluar aja ya. Dia mengatakan ini. Sebenarnya kalau beristighfar Allah Subhanahu Wa Taala, karena istighfar itu akan mengumpulkan diri, dan istighfar itu akan memalingkan dirimu dari palingan engkau dari hal itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sederhana istighfar itu, tapi memang berat untuk kita ucapkan. Beliau mengatakan bisa jadi kata beliau, bisa jadi saya kan banget. Itu ketika saya jadi alumni, saya datang jadi alumni sana, saya datang karena saya datang itu kan pesantren itu kan keluarga rumah saya yang kedua. Ya, karena saya sehari-hari di situ kan, besar saya di situ. Saya datang, kalau kayak saya sangat pakai gini. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngomong pakai saya nggak pantas saya nggak pantas dengan orang soleh. Jadi kasih nasihat. Dia mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kamu di tempat itu, di situasi itu, misalnya orang soleh itu. Bisa jadi bukan engkau bisa jadi ini menjadi ujian bagi kamu dan Allah ingin mengangkat kamu seperti mereka. Apa ya? Bisa jadi Allah mengangkat kamu seperti mereka. Artinya walaupun ada hadis kalau kita main sama orang yang berbau minyak atau Allah itu simpel. Ikhlasnya, terapinya tadi simpel. Kita cuma kalimat istighfar itu simpel. Hanya itu pakai biasa. Istighfar aja. Semakin kamu istighfar kepada Allah Taala, maka semakin Allah akan memalingkan dunia darimu dan kamu dipalingkan kepada Allah dan hati kamu akan lembut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin karena perlu maksimalnya kita beristighfar. Ketika kita maksimal beristighfar, maka kita akan mudah di hari kita untuk mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di malam hari kita sekarang. Saya alhamdulillah bukan menyombongkan diri, ini sharing saja. Dan alhamdulillah saya selalu pasang target sama istri saya, sehari sepekan tidak boleh kita meninggalkan sholat malam. Jadi setiap malam kita bangun, walaupun itu jam 3:30, ya subuhnya jam 4 setengah 6 kita bangun. Apapun bentuknya, berapapun rakaatnya, tetap kita istiqomah. Ya, sesuatu yang kecil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan meminta kita bukan dengan berapa banyak sisi kuantiti ibadah kita, tapi Allah mintanya sebesar banyaknya kualitas kita ibadah kita. Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah kemudian Allah memalingkan dunia kita dan menuju kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak mohon izin, pertanyaan yang pertama itu kayaknya berkaitan dengan saya ini. Saya mohon izin, mungkin ada kiat-kiat yang membuat hati kita menjadi lembut. Pada intinya sebetulnya untuk kita selalu rajin atau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada intinya mungkin kita harus berhati lembut ya kan. Itu mohon izin kan kiat-kiat kita supaya hati kita menjadi lembut sehingga kita selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya sedikit menyampaikan tentang hati lembut. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan hati yang lembut itu bukan hati yang lunak sama orang dan sebagainya, tapi hati yang lembut itu dia bersegera dengan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sampaikan beliau mengatakan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh para ulama mengatakan
jangan memperbanyak ketawa kita. Jangan sering ketawa. Karena ketawa itu akan mematikan hati. Tapi banyaklah kita menangis. Karena menangis itu akan menghidupkan hati. Tapi jangan cengeng juga. Tapi dan saya pernah tanya dengan seorang syekh. Dia ketemu saya seorang syekh itu dan dia ketemu saya di Ceko. Ketika saya di Ceko di Praha, saya tanya, Syekh, ya menangis kita itu bukan di waktu-waktu yang menangislah kamu pertama, menangislah ketika sujud akhir. Karena kan perpanjangan sujud di situ yang menangis di pertama yang pertama. Yang kedua, di waktu-waktu doa mustajab, nangislah waktu yang mustajab. Maka apa? Ya ketika waktu mustajab kan banyak ya. Ketika turun hujan itu waktu mustajab. Ya, yang ketiga ini yang lebih akan Allah karuniakan hati kita ketika berada di sepertiga malam. Boleh kita menangis sepertiga malam, maka Allah akan menurunkan hati kita dan Allah akan yang tadi urusan kita berat banget menjaga Ramadan meringankan keseluruhan. Allah bisa. Jadi Pak, ada lagi cukup ya? Baik, dan terakhir sebelum ditutup, tadi menarik sekali juga tentang jangan lengah, dan ini adalah suatu tantangan bagi kita karena kita sebagai manusia menjaga stabilitas keimanan itu memang sangat sulit karena iman kita itu fluktuatif, terkadang bertambah, kadang turun, sehingga jangan lengah akan adanya godaan-godaan dari luar. Karena manusia selain dari godaan nafsu ada juga godaan setan. Ini yang jadi pertanyaan Ustaz. Kadang-kadang ketika kita itu ingin istiqomah, mendekatkan diri pada Allah, menguatkan hubungan kepada Allah, nyata di sisi lain ada juga godaan, sehingga kita tergiring untuk masuk ke godaan itu. Contoh misal sedang asik-asiknya menonton video YouTube tentang kajian ceramah, ternyata di bawahnya ada iklan, atau YouTube yang lain yang memang menjauhkan diri pada Allah sehingga ketonton juga, akhirnya tergiring untuk menonton. Nah, ketika hal itu sehingga kita jangan lengah masuk ke jurang itu, apakah ada kiat lain? Karena kan ada yang mengatakan orang yang biasa tahajud malam terus ternyata suatu hari dia tidak bisa tahajud, itu bisa dilihat harinya di hari itu dia itu sedang bermaksiat sehingga tahajudnya itu kehalangan. Allah membangunkan hidayah tapi ketutupi dengan maksiatnya. Nah, lengahnya kita itu bisa nggak? Ketika lengah itu jangan terjerumus terus itu, sehingga ada kalau kita ada dialog gitu, ada kalau motor itu ada ngeremnya gitu, sehingga jangan terjerumus terus sehingga ya lengah, akhirnya terina bobokan karena dosa yang dilakukan. Baik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan sisi safety. Kalau lengah itu kan akan dampaknya kecelakaan. Sedikit lengah aja, bahasa sisi melek aja, burak tabrak saya, bisa patah, bisa enggak, gitu kan, tergantung kemelengan itu berapa saja dengan sisi teori. Tragedinya Natomas itu kan saya lihat bisa jadi kelengahan, kemelengan dan sebagainya. Nah, itu bisa saja standarisasi seperti itu. Jadi kalau orang yang lengah itu, saya pernah baca sih, lengah itu apakah kemudian itu masuk terjerumus ke dalamnya? Enggak juga sih. Lengah itu sebenarnya semakin dia lengah, terbiasa dengan kelengahan itu, asik dengan kelengahan itu, kalau dia terjerumus. Tadi ketika tentang YouTube, tentang qiraat itu, bicara Quran dan sebagainya, tapi karena kita lengah dikit, hal yang menarik saya kira itu dunia ini kan penuh intrik, penuh hiasan. Ya, penuh hiasan. Ketika kita datang, coba kita datang sebuah suara
Tadinya kita ingin belinya tujuannya beli itu, tapi kemudian karena kita tertarik dengan yang lain, maka belilah dua-duanya. Belilah dua-duanya. Beli ini juga beli ini, kita nggak bisa manage. Sama dengan itu. Ya, kalau kemudian kita tertarik, mana yang lebih kita tertariknya dengan urusan ini kan dengan ibadah. Tapi kalau kemudian kita lebih banyak hati kita lebih banyak tercantolnya dengan baca Al-Quran dengan ketimbang tadi, ya kita lebih banyak cantolnya kepada yang iklan tadi. Tapi memang sih, saya kira itu memang hiasan, intrik lah. Itu hal yang sifatnya biasa dan biasa. Dan itulah orang mengatakan kalau kailnya semakin banyak kita menebar kail, maka semakin banyak ikan yang datang melangkah. Sama gitu. Digitalisasi itu sama, digital. Semakin kemudian desain digitalnya bagus, yang dimasukkan ini ada orang yang sudah senang, maka dia akan terpakai jari-jari itu. Dan kata bilang, sesungguhnya itu adalah ini terkait dengan masalah hati kita. Semakin hati kita bisa memanagenya, menjaga dengan intrik itu, tadi kita bisa seperti yang tadi tentang kemaksiatan. Dan saya kira kita hanya batas perlihat iklan itu, selama iklan itu kan tidak memberikan negatif juga dengan kita, ya. Tapi kita teruskan bacanya Al-Quran dulu, baru kita lihat ini ada iklan yang bagus untuk yang lain. Saya kira itu hal yang biasa. Tadi bagaimana kita Allah. Baik, alhamdulillah kajian kita telah berakhir karena waktu juga telah mengakhiri kajian kita hari ini. Dan untuk file kajian telah kami share di grup WA Jemaah Masjid Ikhlas. Silakan jemaah bisa dipelajari kembali dan kita tutup dengan doa keluarga majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.